melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan pada posisi kita sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak berkenan? Silakan, saya bersedia. Ya, terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral di sekolah Bapak ini? Baiklah Pak Edward, kalau identifikasi yang dilakukan di sekolah itu adalah berdasarkan dilema etika dan rujukan moral, maka untuk yang dilema etika itu kita dihadapkan pada dua kondisi, di mana di satu pihak dalam posisi yang benar, kemudian di pihak yang lain juga dalam posisi yang benar. Kemudian untuk yang bujukan moral itu kita dihadapkan pada satu kondisi yang kedua belah pihak ini di satu pihak benar, kemudian di pihak yang lain memang salah. Jadi itu yang pertama, berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Berikutnya ini yang kedua Pak ya. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak untuk kedua kasus tadi Pak? Baiklah, untuk yang pertama berkenaan dengan yang dilema etika. Karena di satu pihak ada pihak yang di satu pihak harus kita ambil keputusan, sementara kita dihadapkan pada posisi pihak lain pun sebenarnya benar. Maka pengambilan keputusan yang diambil adalah menggunakan langkah kebajikan atau kebaikan untuk bersama dalam rangka kepentingan bersama. Maka nanti akan diambil satu kebijakan sekolah yang menentukan di pihak yang mana yang tadi dua-duanya benar itu kita akan ambil berdasarkan untuk kepentingan sekolah atau untuk kepentingan bersama. Begitu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang sudah biasa Bapak lakukan selama ini untuk kasus-kasus tadi itu? Langkah-langkahnya. Langkah untuk pengambilan keputusan yang diambil, kita setelah mengetahui atau mengidentifikasi yang terdapat di dalamnya itu etika, dilema etika tadi, maka langkah yang kita ambil adalah memusyawarahkan bersama dalam forum, mungkin dalam forum rapat, untuk menentukan keputusan yang akan diambil dengan pertimbangan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya setelah keputusan diambil, maka kita akan melakukan sosialisasi kepada di pihak yang kita tidak akan laksanakan, karena di antara dua kepentingan yang sama benar tadi. Akan tetapi kenapa kita sebutnya dilema etika? Karena tidak bisa kita laksanakan berbarengan. Di satu pihak yang kita laksanakan, kemudian yang di pihak lain mungkin belum kita laksanakan. Nah, untuk yang belum dilaksanakan kita memerlukan koordinasi berikutnya untuk mungkin mereschedule atau untuk mengulangi jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang. Demikian. Iya. Jadi urutannya sudah jelas Pak ya? Ya. Kemudian kira-kira selama Bapak mengambil keputusan itu ada nggak menemukan tantangan Pak? Tantangan yang ditemukan ketika membuat suatu keputusan itu? Oke, untuk yang dilema etika tantangannya adalah pihak yang tidak kita laksanakan. Kalau yang pihak sudah merasa aspirasinya tersalurkan, dalam arti keputusan yang diambil oleh sekolah sudah berdasarkan kebenaran yang telah mereka dapatkan tadi, sementara di pihak yang lain ini yang perlu kita lebih perhatikan, karena dalam posisi benar di pihak yang lain ini Bapak Edward, sementara belum bisa kita laksanakan.
Jadi tantangannya adalah untuk memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bahwa tidak dilaksanakannya walaupun dalam posisi yang benar, karena memang betul-betul pertimbangan kepentingan bersama atau kepentingan sekolah. Jadi tantangannya itu adalah untuk memberikan pencerahan dan memberikan kesadaran kepada yang belum kita laksanakan. Karena kalau yang sudah kita laksanakan mungkin itu bukan satu tantangan, tetapi kita tinggal memotivasi mereka untuk melaksanakan. Demikian. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, Pak, kalau Mas dilema ITK tadi? Pengambilan keputusan itu, Pak Edward, yang pertama adalah kita menetapkan visi bersama dulu. Artinya bahwa yang akan kita ambil dalam satu keputusan itu adalah yang pertama adalah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, tentunya kepentingan bersama ini dalam satu keputusan nanti kan akan melahirkan ada kepuasan, ada ketidakpuasan. Nah, karena putusan itu adalah untuk kepentingan bersama, maka kepuasan atau ketidakpuasan dari berbagai pihak tadi itu bukan menjadi problema sepanjang kita sudah menyamakan visi awal atau tujuan bersama kita, sehingga walaupun ada perbedaan menyangkut tema kita, ada dilema etika ataupun yang sudah jelas misalnya yang rujukan moral satu benar satu salah, maka sepanjang yang menjadi tujuan kita adalah untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan sekolah, lalu dimusyawarahkan bersama, dirapatkan bersama, keputusan yang diambil pun adalah keputusan bersama. Nah, andai kata dalam pelaksanaannya mungkin agak susah untuk memberikan pemahaman, maka kebenaran mutlak itu kan adalah kebenaran menurut pendapat banyak orang berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan sekolah atau kepentingan warga sekolah. Demikian. Oke, soal berikutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung Bapak selesaikan pada saat itu di tempat? Dilema etika ini kan munculnya, Pak Edward, tidak serta-merta. Munculnya tidak kita duga. Kadang-kadang dilema etika itu muncul ya pada saat yang memang kita tidak tahu kapan munculnya. Dalam arti tidak ada schedule untuk pelaksanaan atau penjadwalan untuk penyelesaian dilema etika ini. Yang kita lakukan adalah pada saat muncul persoalan itu, kita laksanakan penyelesaian di saat itu. Jadi berdasarkan prinsip, ya kalau boleh saya katakan, yang pertama langkah preventif, kemudian persuasif, langkah preventif, kemudian represif, dan kuratif. Jadi ada langkah awalnya pendekatan terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita jadikan objek dari pembicaraan kita berkenaan dengan etika, dilema etika tadi. Nah, kemudian setelah lahir satu keputusan kan ada langkah selanjutnya kan untuk dalam pelaksanaan. Mungkin pihak-pihak yang belum menerima ini ada beberapa mungkin yang harus kita lakukan pendekatan represif. Represif sedikit dilakukan penekanan. Kemudian kalau dia masih belum juga mampu untuk berbuat seperti apa yang kita harapkan, mungkin perlu kita laksanakan langkah kuratif atau langkah tidak lanjut. Mungkin memberikan kemampuan kepada yang bersangkutan sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya. Jadi langsung diselesaikan di tempat ya? Tidak ada schedule. Terus, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Satu kasus yang tadi tetap dilema etika juga. Seseorang atau faktor yang bisa mempermudah Bapak itu dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan itu, Pak Edward, berkenaan dengan dilema etika ini, tentu kita dalam setiap pekerjaan atau setiap program yang akan kita laksanakan, kita membutuhkan sebuah tim.
sebuah tim, jadi tidak kepada seseorang. Jadi setiap program kerja itu kalau menurut saya, sebaik apapun program kerjanya, kalau timnya tidak solid akan menemukan banyak kendala. Maka menurut saya yang pertama adalah timnya dulu yang solid, lalu kita samakan persepsi, visi kita tentang program itu, kemudian kita bisa kerja bersama dalam sebuah tim, bisa bersinergi, berkolaborasi dari berbagai komponen yang ada, sehingga dilema etika tadi ya mungkin sedikit demi sedikit dia dapat berkurang di tingkat sekolah. Jadi yang membantu itu adalah tim ya, jadi ada tim yang menangani tugas tidak fokus kepada seseorang. Karena menurut pendapat saya, sebaik apapun seorang pemimpin, itu yang akan melaksanakan seluruh program yang akan dilaksanakan adalah tim yang bekerja di lapangan. Jadi soliditas tim yang dituntut, demikian Pak. Ini terakhir Pak ya, tadi semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari berdasarkan pengalaman Bapak mengambil keputusan? Pembelajaran. Pembelajarannya apa? Oke, pembelajaran ini kan kita belajar sepanjang hayat. Setiap kita menemukan atau berhadapan dengan seseorang, dia adalah guru kita, ya, apapun bentuknya. Bahkan di dalam pergaulan kita sehari-hari itu adalah sekolah. Sekolah bagi kita. Kalau orangnya adalah guru, kalau tempatnya adalah sekolah bagi kita. Kemudian kalau muatan dari kita, baik sikap, perilaku dan lain sebagainya, itulah nilai dari sebuah hubungan. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik Pak Edward dalam sebuah tim, seperti yang sudah saya katakan tadi, dilema etika ini muncul kadang-kadang ya pada saat kita sedang memasuki satu program kerja, kadang-kadang dalam satu kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Jadi pembelajarannya adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial, bahwa kita sebagai seorang pemimpin dan yang dipimpin itu memang harus mengedepankan hubungan yang baik, yang komunikatif, yang tidak arogan, pimpinan tidak arogan, kemudian yang dipimpin pun demikian. Artinya harus ada sikap yang saling menghargai. Jadi pembelajarannya adalah kita tetap terus dapat belajar dari apapun yang terjadi, sehingga setiap konflik yang kita temukan selalu mendapatkan solusi dengan dasar untuk kebaikan bersama. Begitu, Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah semua yang saya sampaikan Bapak dengan jelas dan ini bisa menambah ilmu bagi saya. Saya ucapkan terima kasih waktunya. Saya juga Pak Edward mengucapkan terima kasih. Bapak sudah memberikan kepercayaan untuk menjadi narasumbernya dalam wawancara calon guru penggerak di angkatan. Semoga sukses Pak Edward yang berikutnya dalam tahapan-tahapan yang berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Insya Allah apa yang bisa saya bantu sesuai berdasarkan pengalaman saya selama memilih lembaga institusi di Sindirum ini akan saya jelaskan secara detail, secara bulat. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moralis seorang pemimpin? Baik, kasus seperti ini yang pasti saya dapat informasi dari terutama dari guru-guru. Guru-guru itu akan disampaikan kepada wali kelas. Wali kelas itu berpindah kepada wakil siswa. Nah, di ranah ini mereka yang
menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tetapi manakala mereka mengalami kesulitan, apapun tentunya, saya sebagai manajer setelah kasus tadi terlaporkan ke saya melalui lokal siswa, ini kita panggil. Kemudian dengan cara memanggil itu bukan hanya siswa tersebut. Artinya karena ini sudah sering dipanggil oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran, bahkan oleh lokal siswa, tidak ada ketemu, maka sebagai manajerial untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya sebagai manajerial orang tuanya saya panggil. Terus Bapak bisa tahu itu dilema ITK atau rujukan moral itu dari segi mana Pak? Oh ini kasusnya ada dilema dalam etika, oh ini kasus ada rujukan moral. Ya, dilema etika misalkan begini, ketika dia dalam bersosialisasi ketika interaksi di sekolah, itu kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada kata-kata yang tidak pantas, atau dia sering mengganggu kawan belajar, kemudian mungkin ditambah sedikit bolos, nah ini kan berkaitan dengan etika si anak, ya kan? Nah, ini harus kita selesaikan. Nah, rujukan moral itu. Ya, rujukan moral artinya begini, kita memberikan pengarahan kepada dia bahwa kamu itu ada masa depan yang bagus. Nah, ini adalah salah satu pelencengan dalam kamu menyikapi pembelajaran di sekolah. Kamu salah. Nah, artinya kita sebagai orang tua di sekolah meluruskan kamu yang benar seperti ini. Ya, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan tadi, ya sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, jadi begini, saya selaku sebagai manajerial di sekolah ini, pemimpin sekolah ini tidak otoriter. Artinya ketika saya mengambil satu sikap keputusan itu berdasarkan kita musyawarah berdasarkan wali kelas, kemudian guru mata pelajaran yang bersangkutan ketika dia bermasalah pada saat itu, kemudian dua siswa. Nah, keputusan itu artinya bukan hanya saya sebagai manajer memberikan keputusan, semua harus tahu permasalahan anak ini apa. Nah, permasalahan anak ini misalkan bolos nih, dikasih pengarahan. Manakala dia terkena mengulangi lagi permasalahan ini, otomatis dia ada sanksi. Nah, sanksi itu harus kita jelaskan sesuai dengan aturan-aturan sanksi yang diterapkan sekolah tersebut. Terus langkah-langkah atau instruksi apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi di situ yang pasti kita penerapannya bersifat edukasi ya. Edukasi misalkan Pak Edward mengajar mata pelajaran apa ini? Ya, prakarya. Ketika prakarya itu dia bermasalah Bapak yang akan kasih pelajaran terhadap dia, misal kasih tugas apa? Nah, itu sebagai timbal balik sanksi yang edukasi. Nah, tahapan-tahapan seperti yang kita lalui. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, Pak? Baik, jadi itulah kita punya struktural. Di sekolah di situ ada struktural. Jenjangnya dari mulai guru ke mata pelajaran. Ketika pada saat mata pelajaran itu guru bersangkutan bisa menyelesaikan, tidak harus ke wali kelas. Ketika dari wali kelas tidak bisa, mudah-mudahan di kelas bisa, baru ke wakil siswa. Ketika dari wakil siswa mentok, baru ke manajerial. Jadi ada tahapannya. Ada tahapan, jadi nggak langsung turun tangan. Itulah proseduralnya institusi. Berikutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu, Pak? Ya, jadi begini, tantangan yang sering kita temui kasus tersebut adalah ketika si objek, si anak, si murid itu latar belakangnya kan berbeda-beda. Yang paling parah itu broken home. Ya, broken home. Sehingga, mohon maaf, tanda kutip Edward itu kadang-kadang perhatian kurang. Nah, si anak timbul seperti ini kadang-kadang meminta perhatian. Nah, kita jangan salah memberikan perhatian itu, jangan terlalu keras. Karena namanya anak masih dalam usia perkembangan. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dalam dilema etika? Terus, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Bagaimana prosedurnya itu? Baik. Di dalam jadwal itu sebenarnya tidak tercatat secara saklek ya. Cuman melihat situasi dan kondisi. Tetapi tetap saya supervisi saya hanya kepada wakil siswa. Adakah kasus-kasus yang belum terselesaikan? Nah, seperti itu. Jadi ketika memang harus kita selesaikan pada saat itu ya harus kita selesaikan, jangan ditunda-tunda. Tuh, caranya begitu. Dengan kasusnya. Ya, kasus akan selesaikan. Ya. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, sangat jelas, sangat membantu.
terutama ketika saya adakan rapat itu tadi, ketika dia bermasalah dengan guru mata pelajaran itu, saya berharap pada saat itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut oleh guru mata pelajaran. Nah, tetapi kalau tidak bisa, perjenjang tadi, nah ini koordinasi sama wali kelas. Kemudian wakasiswa harus tahu, karena saya tidak langsung mantau kepada mata pelajaran, saya tetap mantau kepada wakasiswa saya. Yang baik nih Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pemberian apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi dari Bapak ngambil kan adalah kesimpulan pengalaman Bapak ambil. Ya. Jadi gini, mohon maaf, kita adalah sebagai tenaga edukasi, tenaga pengajar, jadi jangan selalu memfonis anak itu yang tanda kutip jelek, karena mereka semua adalah proses. Itulah kita sebagai tenaga pendidik untuk merubah semua yang ada permasalahan di sini, dengan catatan kita tidak bisa berdiri sendiri. Itulah tadi, satu kesatuan, mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, waka, kemudian kepada manajerialnya. Jadi insya Allah keputusan itu ya sifatnya bukan membuat anak itu menjadi drop, tetapi membangun dia untuk sadar diri bahwa pentingnya pendidikan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Sangat jelas penjelasan dari Bapak tadi. Banyak hal yang saya dapatkan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Siap. Oke, terima kasih. Sebentar Pak Jepang. Mohon maaf sebelumnya. Inilah yang saya dapat, bukan berarti saya lebih. Ya, Pak. Ya, artinya saya di sini tetap belajar. Cuman pola saya seperti itu, saya tidak merasa lebih, bahkan saya terus belajar dalam hal mengambil sikap-sikap, mengambil satu keputusan ketika ada kasus anak-anak kita di sekolah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Maaf dan mengganggu tadi. Tidak apa-apa, wajar, sama saja. Oke. Oke. Sip.